Apa buktinya? Jika Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad. Lo denger baik-baik bukti-bukti yang gua mau omongin ini. Dan simpan rapat-rapat di otak lo. Agar lo paham dan tidak menuduh sembarangan dengan mengatakan Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad SAW. Pertama, ada ayat-ayat yang menegur Nabi Muhammad. Beberapa ayat dalam Al-Quran menjadikan Muhammad sebagai objek teguran. Misal, ketika ia mengharamkan apa yang Allah halalkan demi kesenangan para istrinya. Quran Surat At-Tahrim ayat 1. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Atau ketika Nabi Muhammad memberikan izin pada pihak yang tak mau ikutan berperang. Quran Surat At-Taubah ayat 43. Allah memaafkanmu. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang, sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar berhalangan, dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta? Andai beliau pengarangnya, untuk apa ia memasukkan ayat-ayat menyudutkan dirinya sendiri? Ayat-ayat tersebut layaknya aib yang harus disembunyikan. Karena tugas seorang Rasul adalah menyampaikan, maka ia pun tetap memasukkan ayat-ayat itu dalam Al-Quran. Bukti yang kedua yaitu gaya bahasa. Hipotesia ini bisa dibantah melalui gaya penulisan Al-Quran yang berbeda dengan kitab lain. Catatan sejarah seperti hadis dan sirah memperlihatkan perbedaan gaya bahasa antara tekstual Al-Quran dan kalimat lisan yang disandarkan kepada Muhammad. Para orientalis mengakui bahwa gaya penulisan Al-Quran sangat tinggi dan berbeda dengan literatur di zamannya. Apalagi Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang tak pandai dalam merangkai kata dan menulis. Bukti yang ketiga, Nabi Muhammad menyalahkan golongannya sendiri. Pernah ketika itu beliau dalam situasi di mana berita hoaks menyebar. Ayat Al-Quran justru menunjuk bahwa pelakunya berasal dari golongan beliau sendiri dan bukan dari kelompok lain. Surat An-Nur ayat 11. Sesungguhnya, orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Jika saja Nabi Muhammad pengarangnya, untuk apa ia membongkar aib golongannya sendiri? Bukankah sangat mudah baginya untuk menyembunyikannya? Keempat, nubuat yang terwujud. Beberapa ayat memberikan nubuat tentang masa depan. Misal, tentang kemenangan dan kekalahan terkait Rum Bizantium dalam waktu tak lama. Quran Surat Ar-Rum ayat keempat. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Dan juga janji kemenangan orang-orang beriman dalam waktu dekat di masa itu. Quran Surat Al-Fat ayat ke-27. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya. Sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Jika Nabi Muhammad yang mengarang atau menulis Al-Quran, bagaimana bisa ia memprediksi masa depan? Bukankah malah berisiko tinggi apabila nubuatannya tak terwujud? Bukti yang kelima yaitu tantangan. Ada banyak ayat Al-Quran yang menantang manusia dan aliansinya untuk membuat karangan seperti Al-Quran. Andai Nabi Muhammad sendiri penulisnya, untuk apa pula ia memberikan tantangan seperti ini? Tantangan tersebut mempertaruhkan nama dirinya di depan para penyair dan ahli kitab yang lebih menguasai cara penulisan. Lagi-lagi, di masa itu, Nabi Muhammad dikenal tak pandai menulis dan merangkai kata-kata indah. Bukti yang keenam, data pribadi tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad muncul sangat sedikit dibandingkan nama nabi lain di dalam Al-Quran. Hanya muncul 4 kali saja, membuat nama dirinya tak masuk dalam top list nama nabi yang muncul dalam Al-Quran. Andai ia pengarang Al-Quran, ia punya banyak momen untuk mempromosikan nama dirinya di kitab ini. Bukti yang ketujuh, penghiburan. Ayat-ayat Al-Quran banyak berisi hiburan dan semangat yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat yang memperteguh dan menguatkan keimanan ini sangat aneh jika beliau yang tulis dan ditujukan kepada dirinya sendiri. Gimana? Udah cukup bukti-bukti ini untuk buat lo sadar dan gak asal asbun lagi menuduh Al-Quran hasil karangan Nabi Muhammad SAW. Iya maaf, gue salah dan teman lo ini gak bakal asbun lagi. Oh iya, ini buku apaan? Itu tentang Sirah Nabawiyah, kisah tentang Nabi Muhammad sebelum lahir hingga meninggal dunia. Banyak orang bilang kalau dia sayang sama Rasul, cinta sama Rasul, bahkan ingin satu surga dan bertetangga dengan Rasulullah di surga. Tapi, kebanyakan orang tidak mengenal Rasulnya, tidak tahu perjalanan hidup Rasulullah secara mendalam, tidak mau mempelajari kisah hidupnya lebih jauh lagi. Bagaimana mungkin kita bilang cinta, tapi nggak kepo sama orang yang kita cinta? Layaknya lo jatuh cinta, pasti lo pengen tahu kan segala tentangnya. Maka, buku ini hadir untuk orang-orang yang ingin tahu lebih dalam perjalanan Rasulullah sebelum lahir hingga wafat. Semoga buku ini bermanfaat untukmu dan untuk orang banyak. Amin.